dengan secara terstruktur dan sistematis. Kenapa sistematis? Karena ada set plan, ada pengakuan, ada ini, ada itu. Dari situ saya lihat sistematis untuk mengeroyok, untuk membinasakan hak-hak dari klien saya. Jadi saya tidak melihat mereka mafia, saya hanya melihatnya ini terstruktur. Set plan itu bisa hilang yang dibuat yang sekarang ada pernyataan Ketua RW 15 sebagai mafia tanah, itu merupakan pernyataan yang sangat harus diklarifikasi oleh beliau. Sudah memvonis klien kami bagian dari mafia tanah. Ini jabar.com. Tergugat satu itu pemerintah Kota Bekasi, CQ Wali Kota Bekasi. Karena di situ berdasarkan peraturan Perda, ya. Tergugat dua di situ adalah Ketua RW 15. Jadi RW. Saya tidak mengacu ke personal, tapi ngerinya karena saya gugat nama, besok dia tidak RW repot. Jadi saya gugat Ketua RW 15. Kenapa? Karena sebagai pengusul, sebagai pengguna set plan. Sehingga para para tiga pilar, para semua kan mengacu daripada set plan yang digunakan, yang ditempel sekarang itu oleh Ketua RW 15. Jadi terkait dengan gugatan ini, tergugat satu adalah pemerintah Kota Bekasi, tergugat kedua adalah RW 15 yang menggunakan set plan itu untuk kepentingan kewilayahan mereka. Ketiga itu DPRD. DPRD turut tergugat. Karena apa? Karena DPRD biar stagnan, tidak menganggarkan dulu itu untuk pasus dan pasum, karena masih ada perdata tanah klien saya. Ya. Yang keempat adalah turut tergugatnya BPN. BPN itu saya tarik sebagai turut tergugat untuk membenarkan apakah sertifikat kita melawan hukum atau tidak, terdaftar atau tidak, supaya clear. Kalau sertifikat saya tidak terdaftar, berarti memang saya itu wajar. Jadi saya tarik BPN hanya untuk membuktikan tentang terdaftar tidaknya sertifikat saya. Saya tidak bicara sudah berakhir atau tidak, terdaftar atau tidak. Karena pangkal pintunya terdaftar atau tidak. Masalah berakhir itu prioritas saya. Itu tergugatnya 4 pihak. Dan sidang pertama tadi keempat-empatnya informasinya tidak hadir. Itu yang saya dapat. Tapi kita majelis maupun itu masih ada hak mereka lah untuk menentukan apa hadir. RW 15 mendapat gugatan dari permasalahan penggusuran tanah di jalan pintu masuk gerbang Rumah Duta Indah, yaitu atas nama Ibu Haja Ana yang menggugat melalui kantor pengacara Ismail dan rekan, dan alhamdulillah sudah diadakan sidang pertama pada tanggal 31 Maret 2022, di mana kami memang agak telat untuk hadir, tetapi dalam rangka menunggu tergugat satu dalam rangka kehadiran dari pihak tergugat satu. Padahal kami sudah mendaftarkan kuasa kami, nanti akan dijelaskan juga oleh kuasa hukum bahwa kami sudah daftarkan surat kuasa terkait dengan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Jadi estelase kalau masalah mafia tanah kan memang kita nggak lihat besar kecilnya. Mafia tanah itu definisinya, jadi orang-orang yang merampas hak-hak orang. Itu definisi mafia tanah. Kalau saya lihat konteksnya dengan permasalahan ini, walaupun sekecil apapun, ini ada konteks kolaborasi mafia tanah. Karena apa? Tanah kita melekat ada menjadi hilang, apalagi nanti digunakan untuk kepentingan pribadi atau sendiri. Jadi saya tidak memvonis, tidak menuduh di sini ada kolaborasi mafia tanah, tapi adalah suatu kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Kenapa sistematis? Karena ada set plan, ada pengakuan, ada ini, ada itu. Dari situ saya lihat sistematis untuk mengeroyok, untuk membinasakan hak-hak dari klien saya. Jadi saya tidak melihat mereka mafia, saya hanya melihatnya ini terstruktur
set plan itu bisa hilang yang dibuat, yang sekarang digunakan oleh mereka. Mungkin law firm atau lawyernya ini pun atau pengacaranya ini belum paham tentang permasalahan yang terjadi sebetulnya. Sebetulnya yang digugat itu siapa? RW 15 ataukah pemerintah Kota Bekasi? Ya silakan saja sebetulnya. Antara penggugat dan tergugat memiliki kedugaan yang sama. Tapi kalau ada pernyataan Ketua RW 15 sebagai mafia tanah, itu merupakan pernyataan yang sangat harus diklarifikasi oleh beliau dan dikatakan itu bisa membuat pencemaran nama baik bagi Ketua RW 15. Karena belum ada ketetapan manapun terkait dengan adanya mafia tanah yang dilakukan oleh Ketua RW 15. Adapun penggusuran tersebut diinisiasi oleh pemerintah Kota Bekasi yang berdasarkan hak guna bangunan pemilik hajah tanah ini yang sudah habis. Karena kami mendapatkan informasi tersebut dari pemilik tanah yang hadir di kantor SKT RW mengatakan memang sudah habis di 2006. Berapa puluh tahun yang lalu, 2006 sudah habis, ya harusnya itu jadi keputusan beliau untuk menerima peringatan atau digusurnya tempat tersebut oleh pemerintah Kota Bekasi. Padahal kami dari pihak RW 15 sudah meminta jangan digusur dulu gitu loh. Karena ada permohonan dari pemilik ini. Tapi kan mau tidak mau kalau sudah bicara kebersihan, ketertiban dan keindahan K3 ini, maka harus dilakukan penggusuran, apalagi itu merupakan batas atau GSS, garis padan sungai yang ada di Perumahan Duta Indah Kota Bekasi. Mohon kiranya ini menjadi koreksi lah bagi kuasa hukum penggugat. Jangan mengeluarkan statement di media yang dimana merugikan pihak tergugat dua, dalam ini Ketua RW mengatakan sebagai mafia tanah. Dan ini harus diklarifikasi. Mohon ini menjadi profesionalisme. Kalau memang sudah ada ditetapkan oleh pengadilan, ya kita ada upaya hukum lain sampai hukum tetap inkrah gitu kan. Karena beliau juga kan orang paham lah, mengerti tentang hukum. Apa yang diucapkan harus ada pertanggungjawaban. Sehingga jangan sampai kami melakukan upaya hukum yang lain di luar perdata terkait dengan ucapan atau perkataan adanya mafia tanah di RW 15 khususnya di Perumahan Tenda Indah atas penggusuran tanah yang katanya masih berstatus hak milik. Padahal yang kami tahu di 2017 pihak pengguna HGB pemilik HGB tersebut mengajukan hak milik ke BPN dan dicoret haknya oleh BPN karena memang sudah melewati batas dari penggunaan HGB tersebut tepatnya pada tanggal 27 Maret 2006 dan harusnya itu menjadi kesadaran dari pihak pemilik HGB sehingga tidak perlu lagi melakukan upaya-upaya yang membuat merugikan pihak-pihak lain seperti RW 15. Padahal kami sudah mengajak kerjasama. Ayo, kalau memang kita digusur, apa kira-kira ke depannya kita bikin taman, tapi bukan untuk kepentingan pribadi saya sebetulnya. Kalau dinyatakan oleh penasihat hukum itu menjadi kepentingan saya, wah boleh dilihat, boleh dicek. Ya, boleh nanti sampai dengan akhir dari perkara ini bisa dilihat nanti. Kalau memang pernyataan saya ini berseberangan dengan apa yang saya sampaikan, maka kami siap atau pribadi saya siap dikenakan hukum atau peraturan ketentuan yang berlaku di negara kesatuan Republik. Harapan saya sebagai kuasa hukum yang ada kapasitas saya sebagai penasihat hukum, sebagai advokat, harapan pertama saya adalah membela kepentingan klien dan hak-hak daripada klien saya. Harapan pertama. Hak-hak klien saya karena dia memiliki kerugian akibat dibongkar itu karena dia memiliki akta jual beli dan seterusnya. Jadi harapan saya ingin mempertahankan hak-hak klien saya. Jadi tidak semata-mata saya melihatnya itu finansial. Sebagai advokat, sebagai salah satu penegak hukum, saya punya kewajiban ada warga negara yang notabene klien saya teraniaya, tanahnya dibongkar dengan menggunakan institusi, tetapi dia punya hak kepemilikan. Di sini saya pengen uji. Kalaulah dari secara hukum hakim mengatakan saya wajar dibongkar dan memang wajar juga saya tidak dapat mengganti rugi, buat saya tunduk. Tapi tetap saya harus mengajukan gugatan ini supaya yang melihat, majelis hakim nanti dengan jernih melihat ini mau dikemanakan hak kepemilikan.
Karena ini presiden buruk. Kalau kita punya akte jual beli, kita punya sertifikat, lalu turun peraturan, lalu diambil secara sewenang-wenang. Padahal peraturan mengatakan kalaupun untuk kepentingan negara sekalipun, kalau di dalamnya ada hak rakyat, maka harus diganti rugi secara layak. Pertanyaan saya, klien saya belum sama sekali. Dari situlah saya ngajukan gugatan. Motivasi saya pertama adalah saya hanya mempertahankan hak-hak klien saya. Tidak termotivasi sentimental, tidak termotivasi material, jujur. Saya tidak termotivasi, saya ada kepentingan dengan apa? Dengan pemerintah Kota Bekasi, dengan KRW-an, sedikit pun saya tidak ada masalah dengan mereka. Yang jadi masalah ini kenapa hak klien saya dibongkar tanpa ganti rugi? Menimbang perkataan ataupun ucapan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak penggugat yang menyebutkan klien kami ini bagian dari mafia tanah, kelompok yang terstruktur dan terorganisasi, melibatkan banyak faktor dan pembagian kerja yang secara sistematis. Itu yang dimaksud dengan mafia tanah. Nah sekarang yang menjadi persoalan di dalam pemberitaan yang dia sampaikan dan saya capture isi beritanya secara tegas, dia nyatakan oleh kolega kami ini, itu Pak Haji Ismail selaku kuasa hukum dari penggugat Ibu Ana, disebutkannya di dalam statement, kalau saya lihat konteksnya dari masalah ini, walaupun sekecil apapun dari masalah ini, ada kolaborasi dari mafia tanah. Karena apa? Tanah kita yang melekat ada jadi tidak ada. Nah ini tidak ada sedikit pun sebagai yang memahami persoalan hukum, maaf bukan saya mengajari ikan berenang, kalimat diduga itu tidak ada sama sekali. Berarti sudah memvonismen klien kami bagian dari mafia tanah. Ini yang sangat saya selaku lawyer juga kecewa. Sebaiknya seorang lawyer itu berstatement harus berdasarkan data-data hukum, objektivitas, subjektivitas harus jelas. Jadi jangan menuangkan sesuatu yang berlandaskan emosi, sentimental. Itu yang sangat kami sayangkan. Nah untuk langkah hukum saya sudah sampaikan kepada klien kami. Pertama kami akan melakukan penggunaan hak jawab yang akan kami sampaikan secara tertulis. Selanjutnya juga kami akan mengajukan klarifikasi langsung kepada narasumber. Kemudian apabila memang tidak ditanggapi dengan baik dan benar sesuai dengan kode etik maupun sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami akan lakukan langkah upaya hukum lainnya. Nah, kami berharap ke depan silahkan kita mau menuangkan apapun itu dalam bentuk apapun itu kepada awak media, tetapi hargailah kode etik sebagai seorang lawyer, hargai pula dan laksanakan pula kode etik itu dengan baik dan benar, tanpa harus melakukan judgement secara sepihak. Ini jabar.com portal